Perkenalkan, saya Arif Nugroho, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Pancasakti Tegal tahun 2023, Angkatan 1, dengan nomor ujian 2023402354. Berikut video uji kinerja saya dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi menulis berita menggunakan problem listening dan media photo story. Ini pelajaran bahasa Indonesia ya. Anak-anak, untuk memulai pelajaran hari ini, silahkan Mbak Kinan untuk memimpin doa. Siap gerak. Kepada Bapak Guru hormat gerak. Tegak gerak. Duduk siap gerak. Berdoa mulai. Kami siswa SMP Negeri 1 Klaten yang berada di kelas ini berniat untuk bersungguh-sungguh belajar serta mengikuti pelajaran dengan penuh disiplin dan tanggung jawab. Dalam rangka mempersiapkan diri untuk mengisi kemerdekaan dan mencapai cita-cita proklamasi. Ya Tuhan, hanya kepadamu lah kami berserah diri dan memohon. Amin. Selesai. Beri salam. Selamat siang, Pak. Selamat siang anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini semua masuk? Masuk. Semua sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita belajar, coba dicek dulu tempatnya. Samping kanan kiri kalian bersih apa belum? Sudah. Belajar akan lebih nyaman kalau tempatnya juga bersih. Untuk hari ini, sebelum kita belajar, biar lebih semangat, alangkah baiknya kita yaya terlebih dahulu. Silahkan Mas Bintang untuk maju ke depan memimpin yaya sekolah. Mari semua teman-teman berdiri untuk mengucapkan yaya sekolah. Saka Jaya! SMP 1 Maju! 1 Klaten. Keren! Tepuk tangan untuk kita semua. Silahkan kembali ke tempat, Mas. Setelah kita beryel-yel, sudah tambah semangat, mari kita belajar. Namun sebelumnya, kita mengingat pelajaran yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Silahkan sesi. Silahkan disampaikan apa yang sudah kita pelajari pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya yang kita bahas itu adalah jenis-jenis teks, Pak. Ada teks ulasan, teks berita, teks persuasif, dan lain-lain. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Sesi. Pengatannya luar biasa. Nah, untuk hari ini kita akan belajar bersama tentang menulis teks berita. Sebelum menulis berita, kita akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Bisa dibacakan? Minta tolong Mas Fadil untuk membacakan. Peserta didik mampu menulis teks berita berbasis digital dengan baik dan menarik sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan yang tepat. Terima kasih. Nah, hari ini kita akan belajar bersama menulis berita. Namun sebelumnya kita akan pelajari dulu ada beberapa pertanyaan untuk kalian. Pertanyaan yang pertama, apakah kalian pernah mendengar informasi tentang suatu peristiwa? Fauzian, mana Fauzian? Silahkan. Pak, peristiwa kebakaran. Peristiwa kebakaran. Terus peristiwa apa yang sekarang sedang ramai dibicarakan? Mas Ino? Klite, Pak. Oh, klite. Ada yang tahu beritanya klite? Oh iya, Nasa? Di Joko Setran, Pak. Di Joko Setran. Terus apa yang terjadi? 3 orang ditangkap polisi. 3 orang ditangkap polisi di Polres Klaten ya. Berarti kalian update dengan berita yang sekarang sedang terjadi. Kita lanjutkan. Nah, teks berita itu adalah teks yang berisi tentang segala kejadian atau peristiwa yang baru saja terjadi dan sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat. Satu contoh berita kemarin baru saja terjadi kebakaran hebat. Yang terkebakar adalah bis
bis pariwisata dari Boyolali akan menuju ke Yogyakarta, tepatnya di Gunung Kidul. Ini teks berita, contohnya nanti ada muatan gambarnya untuk penarik, kemudian ada teks beritanya. Ini ada teks beritanya, coba dibacakan teks berita yang menerangkan gambar tadi. Devina, dibacakan teks yang paragraf pertama, judul dan paragraf pertama saja. Bus wisata terbakar hebat di Jalan Solo Jogja diduga akibat korsleting. Bus pariwisata yang membawa rombongan wisatawan dari Simo, Kabupaten Boyolali, ludes terbakar di Jalan Solo Jogja, tepatnya di Desa Sanggung, Kecamatan Gata, Kabupaten Sukoharjo. Sopir bus Martoyo mengatakan dia mulai berangkat dari Simo sekira pukul 7 WIB dengan tujuan Gunung Kidul. Baru 1 jam berjalan, bus mengalami kebakaran. Oke, terima kasih, dilanjutkan. Ya. Dia kemudian menghentikan bus untuk memastikan apa yang terjadi. Saat kap mesin dibuka, api sudah muncul dari bagian belakang bus. Konsleting yang jelas, saya terasa lalu berhenti. Waktu kap mesin dibuka, api sudah gede. Ada asap apinya sudah membara, ucapnya. Dia menuturkan ada 45 penumpang dalam bus tersebut. Meski penumpang sempat panik, namun semua penumpang selamat. Dia tak menduga bus tersebut akan lalap si jago merah, sebab bus selalu dicek rutin. Pengecekan rutin hampir setiap hari dicek semua, ucapnya. Oke, dilanjutkan. Dihubungi terpisah, Kasat Lantas Polres Sukoharjo AKP Deti Nugroho mengatakan tak ada korban akibat kejadian ini. Semua penumpang selamat dan kembali melanjutkan perjalanan. Sementara bangkai bus yang terbakar masih dalam proses evakuasi petugas. Nil korban penumpang dipindahkan dengan bus yang lain, Bukas Deti. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk semua. Anak-anak, ini tadi telah kita sampaikan sebuah contoh berita yang bisa dijadikan sebagai referensi untuk kita membuat berita nanti. Kita akan pelajari dulu berita itu seperti apa. Atau ciri dari teks berita, pertama adalah harus faktual dan objektif. Faktual itu artinya benar, merupakan kejadian yang benar-benar terjadi, bukan sebuah opini atau gagasan. Kedua, aktual. Aktual itu peristiwa yang masih baru, masih segar. Berita tadi terjadi kapan? 1 tanggal 18. 8 atau 18? Oke. 18 Agustus. Masih baru. Coba kita lihat. 13 Agustus ya ternyata. Harus cermat dalam mengingat. Kronologis nyajiannya sesuai alur peristiwa secara berurutan. Bahasanya mudah dipahami, yakni menggunakan kalimat singkat, padat, dan jelas. Ketika nanti akan membuat teks berita, mempunyai struktur seperti ini. Pertama adalah kepala berita yang biasa disebut dengan headline. Itu adalah judul berita utamanya. Kemudian yang kedua, teras berita atau lead, merupakan pembuka yang berisi intisari berita. Beberapa poin dari adik Simba. Nanti adik Simba akan kita jelaskan tersendiri. Ketiga, tubuh atau body, yakni bagian dari isi uraian lengkap, menjelaskan secara rinci, secara menyeluruh dari unsur adik Simbanya. Yang terakhir adalah kaki berita atau leg, yakni bagian penutup yang berupa simpulan atau penegas. Tadi di sini ada adik Simba. Kita jelaskan adik Simba. Adik Simba itu berasal dari unsur 5W1H. 5W1H, ingat apa saja? W yang pertama, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dalam bahasa Indonesia kita singkat dengan adik Simba. A-nya apa? Di mana? K kapan? Si siapa? M mengapa? Ba dari kata bagaimana. Lanjut.
Maksudnya, what? Berisi pernyataan yang dapat menjawab pertanyaan apa, hal, atau peristiwa yang diberitakan. Who? Memuat keterangan orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut. When, kapan, menyebutkan waktu kejadian peristiwa. Where, di mana. Berisi deskripsi lengkap tempat kejadian. Why, mengapa. Memuat alasan, sebab, atau latar belakang terjadinya peristiwa. Yang terakhir, how, bagaimana, menjelaskan proses kejadian dan akibat dari peristiwa tersebut. Unsur kebahasaan yang terdapat dalam berita, ini ada kalimat tunggal, ada kalimat majmuk, konjungsi kronologis, konjungsi kausalitas, dan pronomina atau kata ganti. Ini sudah pernah kita pelajari. Kita lanjutkan untuk langkah-langkah menyusun berita. Ini langkah-langkah kita akan membuat berita. Yang pertama adalah memilih peristiwa. Memilih peristiwa atau kejadian yang terkini. Kita pilih dulu, entah kejadian kebakaran, entah kejadian kecelakaan, entah kejadian bencana alam, terus kejadian bidang ekonomi, sosial, dan lain sebagainya bisa. Kemudian setelah ditentukan, memilih peristiwanya, baru disusunlah kerangka berita. Kerangka berita itu nanti isinya adik Simba yang kalian buat tadi. Apanya, apa, bagaimana kejadiannya, di mana, kapan. Setelah kerangkanya disusun, baru dikembangkan dari kerangka menjadi berita lengkap. Terus kemudian di terakhir menentukan judul. Setelah dibuat kalimat pilih satu kalimat untuk menjadi judul. Judul tentunya yang menarik ya, supaya orang tertarik dan perhatian. Nah, ini langkah-langkah dalam menyusun berita. Selanjutnya kita akan berkelompok berdiskusi membuat sebuah berita. Oke, silahkan berkelompok menuju kelompok masing-masing, saling berhadapan di antar meja ya. Oke, silahkan berhadapan-hadapan dengan kelompok masing-masing. Porsinya diputar nggak apa-apa. Nah, porsinya saja yang diputar, orangnya jangan. Leluasa nggak? Setelah kelompok terbentuk, silahkan tunjuk satu orang sebagai ketua kelompoknya. Oke. Anak-anak, setelah kalian terbentuk kelompok, akan saya bagikan LKPD. Ketua kelompoknya saya harap maju ke depan untuk mengambil LKPD-nya. Satu kelompok satu orang. Sudah menerima LKPD semua? Silakan dibaca petunjuknya. Dalam kegiatan kelompok ini, kalian akan membuat sebuah berita. Kalian memilih salah satu foto. Silakan keluarkan HP kalian semua. HP-nya dikeluarkan. Nah, pilih satu foto untuk dijadikan berita. Kemudian kalian membuat kerangka beritanya tadi. Setelah membuat kerangka, tentukan adik Simbanya, kemudian baru tentukan struktur berita yang lengkap. Ada kepala berita, ada tubuh berita, ekor beritanya ada. Nah, di LKPD silakan dituliskan nama kelompoknya, kemudian anggotanya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Di LKPD itu silahkan diisi kerangka beritanya. Paham? Ditulis tangan ya. Terus nanti berita lengkapnya kalian buat story di Instagram. Ambil foto, posting foto dengan keterangan berita secara lengkap adik Simbanya.
Tolong nanti ketika posting di Instagram, di tag saya biar nanti bisa saya teliti satu persatu. Saya cek satu persatu. Sudah paham semua? Sudah. Nah, silakan kerjakan. Satu aja. Satu kelompok, satu saja yang berita ya. Yang lain membantu untuk mencari, memilih beritanya. Apabila ada yang kesulitan silahkan bertanya dengan mengacukan jarinya. Silakan LKPD-nya diisi ya. Nih, dituliskan anggota kelompoknya, terus kerangka beritanya. Oh, kelompoknya tak tampilkan lagi. Saya tampilkan anggota kelompoknya. Ini. Ingat kelompoknya dituliskan ya nanti di postingan. Ada yang bertanya? Diamati dulu gambarnya, apa yang akan disampaikan beritanya. Kelas 1 apa Wi? Anggota pasukan ini bersedia. Oke. Aku ingin lihat beritanya. Terus? Sih. Media uang palsu. Oh iya. Ini sama dengan yang sana kayak. Oh ya berarti ganti yang sana sama. Yang posting penipuan nih. Penipuan boleh Pak? Boleh. Boleh. Pilih gambarnya, kemudian diingat-ingat peristiwa apa yang terjadi, bagaimana, kapan, terus siapa saja yang terlibat gitu ya. Jadi nanti beritanya lengkap, adik simbanya dari 5W1H muncul dalam berita itu. Teks berita yang dibuat sederhana saja, tidak usah terlalu panjang, boleh 3 paragraf atau 4 paragraf. Jadi mengembangkan beritanya harus sesuai dengan gambar ya, gambar yang ditampilkan ya. Berdasarkan kenyataan.
Di paragraf 2 isinya apa? Ini bentuk sebuah mobil tapi Itu hanya menulis kerangkanya saja, tidak ditulis lengkap. Berita lengkapnya ada di IG-nya saja. Paham? Paragraf berapa gitu boleh Pak? Boleh. Paragraf 1. Boleh. Tapi 1, 2, 4 1, 2, 3, 4. Ya. ini dihapus ya soalnya. Ya. Sudah? Sudah? Belum Kinan? Untuk pemostingan silahkan ditulis nama kelompoknya. Misalnya Selopos ya tulis Selopos, Radar tulis Radar gitu. Tuh. Ya. Nggak cukup apanya? Ini Pak. Nggak cukup apanya? Beritanya. Ini loh Pak, nulisnya nggak Oh, ini ditulis. Ini kan buat kerangkanya. Jadi tulis secara singkatnya saja. Nanti yang lengkapnya ada di postingan IG-nya. Gitu, paham? Oke. Ini singkatan kerangkanya saja di sini. Berita lengkapnya ada di IG. Gitu ya. Ya, selamat. Oke, semangat ya. Sudah. Ini ditulis hanya kerangka, nanti pengembangan secara luasnya ada di postingan IG-nya. Ini misalnya teras beritanya di paragraf 2 dengan isi apa adik Simba, bagian adik Simba, intinya saja. Tidak ditulis banyak, tapi ditulis secara singkat. Lengkapnya ada di postingan IG-nya. Paham belum? Ya. Sudah selesai semua, anak? Sudah. Kita lanjutkan untuk presentasi. Nanti ada kelompok yang maju ke depan, semua anggotanya maju ke depan, kemudian mempresentasikan dengan menampilkan di layar komputer ini. Kelompok pertama yang akan maju dari kelompok Radar. Silakan maju ke depan. Cari dulu beritanya di sini. Bisa ya? Ya, silakan. Berarti Halo semuanya, saya dari kelompok Radar. Saya Brigita Aruna Skarkinanti, absen 5. Saya Salma Ilbarika Ramadhani, absen 28. Saya Danis Fabian Iwanovic, absen 6. Saya Farhan Khalid Prayuta, absen 10. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Komplotan pengedar uang palsu gentayangan di Desa Pandan, Kecamatan Wonosari. Modusnya para pelaku membeli uang digital dengan lembaran uang palsu di konter pulsa. Kejadian itu Sabtu pada tanggal 5 Agustus jam 16.40 WIB. Pelaku tanya bisa top up uang digital. Saya jawab bisa, ungkap istri pemilik konter, Rita, umur 25, kepada wartawan di lokasi kejadian Senin 14 Agustus 2023. Diceritakan Rita, awalnya pelaku berboncengan sepeda motor dari arah utara atau dari arah Ngadak, Sukoharjo. Salah satu pelaku bermaksud top up uang digital senilai 500.000. Dia kasih nomor terus minta
500.000 alasan untuk pacarnya. Tapi tiap transaksi saya tanya nama, katanya nama Ala. Saya cek namanya Alwi, terus saya diajak ngobrol, papar Rita. Saat ngobrol, tutur Rita. Pelaku mengaku berasal dari Solo dan menyerahkan uang tunai 500.000. Dia mengaku baru sadar uang itu palsu dalam malam hari. Saya masukin, tapi saya tidak sadar kalau itu uang palsu. Saya sadar saat malam ngitung uang, ternyata uang palsu, kata Rita. Uang palsunya itu sambung Rita berupa uang pecahan lembaran rupiah 100.000 sebanyak 5 lembar. Uang palsu itu beda dengan uang asli karena saat diraba lebih halus. Uangnya itu halus seperti kertas, seperti untuk fotokopi. Kalau yang asli kan krusek-krusek, sudah saya laporkan ke Polsek, kata Rita. Hal senada disampaikan suami Rita, Agung Ahmad. Dia menyebut pelaku yang membayar menggunakan upal 2 orang berboncengan naik motor metik dan menggunakan helm. Pelaku menggunakan helm, modusnya membeli uang digital. Tahunya itu uang palsu. Saat malam hari kita rekapan. Saya cek, coba masukkan ATM, ditolak, dicek ternyata palsu, kata Agung. Terpisah Kanit Reskrim Polsek Wonosari, Ibda Siswanto membenarkan ada laporan kejadian tersebut. Uang palsu digunakan untuk membayar aplikasi uang digital. Kita menerima laporan uang palsu untuk pembayaran aplikasi uang digital. Setelah menerima kami cek dan saat ini sedang kami lakukan penyelidikan, kata Siswanto kepada wartawan di Mapolsek. Kejadian tersebut juga viral setelah di-repost di story akun Instagram Polres Klaten. Dalam unggahan itu ada foto uang dan video. Tepuk tangan untuk kelompok yang lain untuk berikan tanggapan. Ya, dari kelompok apa? Dari kelompok Jawa Pos. Jawa Pos. Jawa Pos memberikan tanggapan apa? Kami ingin memberikan tanggapan kepada kelompok radar, yaitu yang disampaikan kelompok radar sudah lengkap, Pak. Penggunaan 5W1H-nya juga sudah ada. Wah, berarti bagus ya. Tepuk tangan. Nah, silakan ditutup untuk presentasinya dan kembali ke tempat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Selamat siang teman-teman. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan berita yang sudah kami buat. Perkenalan, nama saya Vincenzo Nathan Juang Apriliano, absen 31. Perkenalkan, nama saya Rania Tirta Syafina dari absen 24. Perkenalkan, nama saya Nilota Marta Wilandri dari absen 20. Perkenalkan, nama saya Rafif Zidan Livian Putra dari absen 23. Di sini kami akan mempresentasikan tentang berita meninggalnya paskibraka yang ada di Solo. Kabar duka datang dari Solo. Salah satu anggota pasukan pengibar bendera atau paskibraka berinisial TA berusia 16 tahun asal Klaten meninggal dunia setelah latihan. Sebelumnya TA diketahui sempat bercanda dengan teman-temannya dan minta dipijat sampai akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di depan sang ayah. TA meninggal dunia pada Rabu 9 Agustus. Awalnya ia baru pulang dari sekolah setelah menjalani latihan paskibraka di lapangan Hargomulya pada pukul 16 WIB. Ikut kegiatan paskibraka sampai sore, pulang dari sekolah sekitar jam 16 WIB, kata Paman TA Gianto, Jumat 11 Agustus. Gianto menuturkan bahwa TA sempat keluar rumah untuk mengantar temannya. Tak lama berselang, TA pulang pada pukul 17 dan beraktivitas seperti biasa. Habis maghrib bercanda dengan keluarga di depan televisi, tapi kaki merasa pegel, minta dipijat, jelasnya. Saat dipijat oleh sang ayah, tiba-tiba TA pingsan dan dilarikan ke puskesmas Bayar sekitar pukul 18.30 WIB. Namun setelah sampai di rumah sakit, Gianto menyebut TA dinyatakan meninggal dunia. Sekitar 5 menit
Saya duluan pakai motor dan mobil yang membawa di belakang. Sampai sana dicek tapi dinyatakan meninggal, ujarnya lagi. Sementara itu, Kapolsek Gedangsari AKP Suryanto menyatakan bahwa TA sudah mengeluh sakit sejak sampai di rumah. TA sebelumnya mengikuti latihan paskibraka dari pagi hingga sore. Pagi ikut latihan dan sore hari di rumah sakit mendadak dan meninggal dunia. Jadi memang itu warga Klaten, tapi sekolah di SMK 2 Gedangsari kelas 11 imbuhnya. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kekurangan, kami ucapkan minta maaf. Tepuk tangan semuanya. Apakah ada kelompok yang akan menanggapi? Tidak ada. Sudah bagus yang disampaikan ya? Sudah. Silakan kembali ke tempat. Tepuk tangan untuk kita semua. Ini dulu kembali. Seperti semua. Anak-anak, selesai kita presentasi, kita akan lanjutkan untuk evaluasi. Silahkan masing-masing siswa untuk mengeluarkan HP-nya. Kita evaluasi menggunakan media Quizzes. Kita ikuti ya. Bentar, kita ambil kodenya dulu. Oke, kodenya 291657. Kita tunggu dulu yang join, baru kita mulai. Tujuh, 8, 9, 10, 11, 13. Masuk ke Quizzes dulu. Kita tunggu sampai 30 ya. 21, 22, 23, 24, 25, 26. 27, 28, 29, 30. Oke, kita mulai ya. Siap semua? Siap. Oke, mulai. Waktunya hanya 10 detik masing-masing satu soal, yang soal di awal. Nanti ada yang 30 detik. Nilo Tama, yang pertama masih Tio. Bisa lanjut, langsung terus saja. Langsung dikerjakan. Tanpa saya komando langsung diteruskan, Mas. Langsung terus, tanpa harus komando saya. Itu akan secara otomatis menuju ke soal berikutnya. Kita akan lihat hasil akhirnya saja nanti. Ini membutuhkan kecepatan dalam membaca, juga ketepatan dalam memilih. Tepat, maka posisi akan berada di paling atas. Bagi kompetisi buat kalian, membiasakan diri untuk selalu berkompetisi, menjadi yang terbaik. Saya sudah selesai 10 soal.
Satu orang sudah selesai 10 soal. Dua, sudah banyak yang sudah selesai. Tinggal beberapa orang saja yang belum selesai. Tambah 10%. Satu, dua, tiga, empat, lima. Tinggal 5 orang. Tinggal 3 orang. Dua orang. Oke, saya akhiri. Kita lihat siapa yang jadi juaranya. Ketiga Gisela, 2 Naswa, pertama Yusuf Jafar. Terima kasih anak-anak. Pembelajaran kita hari ini hampir selesai. Sebelum diakhiri, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kaitan dengan pembelajaran hari ini. Bagaimana pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Coba apa yang kita pelajari tadi? Ya. Hari ini kita belajar tentang menulis teks berita. Itu ya. Kita hari ini belajar menulis berita dan kita sudah mempraktekkannya langsung untuk memposting di Instagram. Terima kasih anak-anak. Kita akan bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Pembelajaran berikutnya kita akan belajar membuat berita tapi menggunakan media audiovisual. Mari kita akhiri pembelajaran ini dengan doa. Silakan Tina untuk kembali memimpin berdoa.